Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Nuriyah, NIM 50219, tugas 11, pertemuan 14. Dengan materi proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum K13, darurat dan paradigma baru. A. Standar proses kurikulum K13, darurat dan paradigma baru. 1. Standar proses kurikulum K13. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi dan standar isi Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016. Diimplementasikannya kurikulum 2013 membawa konsekuensi guru yang harus semakin berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 mengamanatkan penerapan pendekatan saintifik atau 5M yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Berkaitan standar proses mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran yang kemudian dipertegas melalui Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal, baik yang menerapkan sistem paket maupun sistem kredit semester atau SKS. Selanjutnya, 2. Standar proses kurikulum darurat dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan tetap dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks pelajaran yang sudah digunakan pada kurikulum 2013 dengan cara memilih materi yang sesuai dengan kompetensi yang digunakan pada kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pada tingkat sekolah dasar, pemerintah menyediakan modul belajar literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pandemi COVID-19 atau kondisi khusus lainnya. 3. Standar proses kurikulum paradigma baru. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTP 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak, dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. B. Prinsip dan karakteristik proses pembelajaran berdasarkan standar proses. Yang pertama, prinsip standar proses pembelajaran. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. 7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. 9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 10. Pembelajar yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tutwuri handayani. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 2. Karakteristik standar proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi, berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.